Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, pada hari ini kita kedatangan pasien ya, berupa televisi Polytron ya. Kita perbaiki bersama-sama ya. Ini adalah Polytron 3-in-1 ya, dengan keluhan kalau steker listriknya dicolokkan ke listrik sobat, itu listriknya akan padam ya. Jadi ini kalau dicolokkan ke listrik, listriknya akan padam atau jeglek ya. Oke sobat, langsung saja kita buka TV Polytron ini ya. Ini sahabat ya, sudah saya buka. Ini penampakan bagian dalamnya ya. Kita dekati, kita periksa ya, kira-kira ada kerusakan komponen secara fisik atau tidak ya, yang menyebabkan televisi ini jeglek ya atau padam. Yang paling mencolok itu kerusakan fisik pada kapasitor ya. Kita periksa apakah ada kapasitor yang menggembung atau tidak. Nah ini ya, kita periksa di bagian filter utamanya, ini tidak menggembung, masih bagus-bagus semua sobat ya. Ini di bagian vertikal ini saya curiga kering ya, karena ini warnanya seperti ini kering, ini harus kita ganti satu di blok vertikal ini ya. Oh ini juga kering ini ya, terlihat sekali sobat ya, kapasitor kering itu. Ini juga 1, 2, 3, kita ganti semuanya 4, 5, 6 ya. Tapi sebelum kita ganti, kita cari dulu yang menyebabkan jeglek itu apa. Biasanya untuk jeglek itu di bagian blok regulator ya, ada short ya. Ini menggunakan FET, nanti kita tes ya FET-nya ini. Atau bisa jadi jeglek itu gara-gara ini short di bagian diode ya. Nanti kita tes FET-nya ini, transistor FET sama transistor untuk horizontal ini ya. Untuk seluruh tipe dari komponen ini, nomor serinya nanti saya masukkan di link deskripsi ya, di deskripsi keterangan. Semoga bisa membantu sobat semuanya kalau ada servisan yang sama dengan ini dan nomor serinya sudah hilang. Oke ya sobat, untuk identifikasi pertama ya, kita cek sekring dan diode input ini ya. Kita taruh di batas ukur ohm kali 10. Kita tes sekringnya dulu. Sekringnya jelas masih hidup ya, tak putus. Diode, cara ngetesnya bolak-balik sahabat ya. Kalau dibolak-balik kok jalan seperti ini ya, soal ini jalan. Nah ini putus ya sahabat ya. Yang satunya ini terbus, singkat dibalik. Nah ini jalan ya. 2, balik lagi, dibalik seperti ini, kelihatan sahabat, jalan, balik lagi, jalan, balik. Ini jalan ya. Keempat diode ini jalan sahabat ya. Tetapi bukan berarti yang rusak diodenya ya, karena ini sirkuitnya masih terhubung dalam satu blok regulator ya. Bisa jadi yang rusak itu adalah transistor FET-nya ini ya, yang menyebabkan kalau kita tes diode ini kayaknya mengalami short ya. Jadi caranya adalah kita lepas FET-nya ini dulu.
ya. Nanti kita ukur fatnya ini dan kita ukur ulang diode-diode ini. Oke. Kita lepas ya. Pertama kita beri timah dulu sahabat, untuk mempermudah kita melepas transistor ini ya. Balik. Ya, ini sahabat ya, transistornya. Coba kita tes ulang diodenya ya. Tidak berjalan. Berjalan normal sahabat ya. Tidak berjalan. Berjalan normal. Berjalan. Tidak berjalan. Berjalan ya. Tidak berjalan. Nah, yang saya bilang tadi sahabat ya, diode ini empat-empatnya ternyata dalam kondisi yang bagus, tidak short ya. Sekarang kita tes fatnya ini ya, seri berapa ini. Serinya enggak terlalu jelas sahabat ya, kita tes dulu saja. Ini berjalan jarumnya, berjalan juga jarumnya. Kita balik, berjalan juga, berjalan. Nah, ternyata penyebabnya ini sahabat ya, transistor ini mengalami short satu ya. Sekarang kita cek transistor horizontalnya ini ya, apakah dalam kondisi short atau tidak juga. Kita balik dulu. Ini ya, transistor horizontal. Kita cek yang warna apa namanya, yang warna hitam berada di posisi tengah ini ya. Jalan, satunya lagi berjalan. Kita balik, jalan, jalan, jalan. Oh, jalan semua ya. Ternyata transistor horizontalnya juga mengalami short sobat ya. Kita lepas dulu juga sekalian, nanti kita buktikan, kita tes ya. Kita beri timah dulu untuk mempermudah.
kasih timah dulu. Kita balik ya. Nah, ini sahabat ya, masih belum mau terlepas. Kita bantu dari yang solder. Nah ini ya, sudah terlepas. Alhamdulillah. Sudah. Sekarang kita tes. Ya. Transistor flybacknya tadi apakah dalam kondisi bagus atau rusak juga. Ya, kuncinya di tengah sahabat ya. Kalau di tengah kita taruh di sini tidak jalan, ya sudah bagus tuh jalan. Ini tidak ya, jalan ini jalan, ini jalan, jalan di tengah tidak jalan, ini tidak jalan. Oh, transistornya ini dalam kondisi bagus sahabat ya. Jadi kita taruh di tengah seperti ini, di tengah tidak jalan, benar ya, tapi ini tidak jalan. Nah, ini bagus tadi. Kita kembali lagi ke rangkaian ini. Kita cek apakah masih short ya setelah kita lepas. Kita cek jalan sahabat ya. Kita cek lagi jalan, cek jalan, jalan. Oh, berarti masih short ya. Transistor horizontalnya dalam kondisi bagus. Yang tadi transistor regulatornya rusak ya memang ya. Sekarang kita cek Elko 160 voltnya ya, besar. Ini ya, 160 volt 100 mikro. Kita cek apakah short juga. Ya, meternya jalan, jalan. Oh, berarti short sahabat ya. Sekarang dari kapasitor ini akan lari ke diode ya sebelumnya. Diode ini, diode 100 volt lebih nya. Jalan, kita balik. Jalan juga ya. Jarumnya ini jalan, kita balik jalan. Nah, bisa jadi diode ini yang short seperti ya. Kita balik. Nah, ini diode besar ini untuk 160 nya ini bisa jadi ini short. Kita lepas, kita tes. Kita beri timah dulu. Kita beri timah lagi. Oke. Ya, ini sahabat ya, sudah
Saya ambil, kita tes ya. Wah, avometernya nggak kelihatan. Nah ini ya, ini diodenya. Kita tes. Ini berjalan jarumnya ya. Kita balik. Nah berjalan juga. Tadi diode ini juga rusak sobat ya, diode 160 voltnya untuk kapasitor 160 nya ya. Sekarang kita cek di sini di 100 di kapasitornya apakah masih short ya. Nah, sudah tidak berjalan ya, berjalan sedikit. Di transistor feedbacknya tidak berjalan. Nah, sudah ketemu sahabat ya. Ternyata yang menyebabkan kerusakan jeglek tadi ya, itu sudah jelas. Ini transistor sama diode 160 untuk kapasitornya ya. Terus secara fisik tadi sahabat, saya curigai itu kapasitor di blok vertikal ya. Ini 1 2 3 4, ini juga 5, sama ini kelihatan sekali kering ya, bukan melembung, kering ya. Di raba ini kerasa, dilihat saja ketahuan ya kalau kapasitor ini kering. Kita ganti ya 1 2 3 4 5 6 sama ini. Oke ya, kita ganti dulu ya sahabat ya. Sudah saya siapkan ya yang kita ganti. Ini kapasitor 25 volt 470 mikro. Ini juga sama 25 volt 470 mikro ya. Ini 50 volt 100 mikro, 50 volt 1 mikro, 50 volt 10 mikro, 50 volt 1 mikro ya. Untuk pemasangan kapasitor ini tidak boleh sembarangan sobat ya, tidak boleh keliru ya, karena ada kutub positif dan negatifnya. Ini jenis kapasitor polar ya, mempunyai kutub. Jadi kalau kita lihat di kakinya ini kan ada warna putih-putihnya ini ya. Nah, ini adalah kutub negatifnya, harus sama dengan ini, yang ini ya, negatif ini. Tidak boleh terbalik ya, kalau terbalik nanti rusak kapasitornya atau bisa meledak ya. Oke, kita pasang dulu kapasitor ini ya. Ini sahabat ya, kapasitornya sudah saya ganti ya, dan memang benar sahabat ya, tadi firasat saya ya, kapasitor ini mengalami kering ya, seperti ini bentuk fisiknya ya. Nah, ini saya fokuskan ini ya. Nah ini, jadi ini adalah firasat ya, firasat tukang servis yang sudah pengalaman bertahun-tahun ya. Tapi sobat tidak usah khawatir, di raba sudah kelihatan kok dari atas ini kalau dia kapasitornya kering ya. Selanjutnya sobat, ringkas dulu ya. Untuk diode yang rusak tadi ini saya sudah ada gantinya ya, cabutan juga ini diodenya. Nanti kita tes ya bagaimana cara mengetes diode ini ya. Ini ada kutub katode dan anodanya ya, ada warna putih dan tidaknya ini ya. Kita tes ya. Oke ya, ini sahabat ya, yang ini adalah diode yang rusak, ini adalah diode yang tadi cabutan ya. Kita tes yang rusak dulu. Seperti ini, jarumnya berjalan ya. Kita balik, jarumnya berjalan juga ya. Jadi dia dua-duanya berjalan, artinya diode ini dalam kondisi short ya. Sedangkan yang cabutan yang kita ambil tadi, ini diodenya berjalan ya. Kita balik, ini seharusnya tidak boleh berjalan sahabat ya. Nah, tidak berjalan, berarti diode ini dalam kondisi baik. Oke ya, kita pasang diode ini. Untuk pemasangan diode tidak boleh terbalik sahabat ya. Jadi ini lambangnya diode yang ada tanda panah terus di shred itu ya. Yang ada shrednya itu menandakan warna putih di sebelah sana ya, seperti ini. Nah seperti ini ya, warna putihnya ada di sebelah sini ya,
sesuai dengan seratnya panah itu atau menghadapnya panah. Oke ya, kita solder ya. Nah setelah kita pasang diodenya sobat, sekarang kita tes dulu ya fat ini ya, yang tadi yang rusak. Ini saya sudah ada cabutan juga sobat ya, karena tadi saya cari yang baru dengan nomor yang sama tidak ada, terus cari di internet untuk persamaannya juga ada. Akhirnya bongkar-bongkar cari cabutan, ternyata kok alhamdulillah ada ya. Kita tes ya, ini yang rusak sobat. Taruh tengah, jalan ya jarumnya, jalan juga. Yang merah ini kita pindah ke tengah, jalan, kita pindah ke sini, jalan semua sobat ya. Sedangkan yang cabutan ini kita taruh di tengah, tidak berjalan ya. Kita pindah, tidak berjalan, pindah lagi berjalan. Nah ini fatnya dalam kondisi baik sobat ya ini. Oke ya, kita pasang juga fatnya. Nah ini sobat ya, setelah kita pasang diodenya tadi ya sama transistornya ini, selanjutnya sobat kita pasang ini ya, dop senjata kita sama avometer digital ya, untuk membatasi tegangannya apakah over atau tidak ya, biar nanti tidak meledak ya. Ini kita pasang untuk dop 5 wattnya di kapasitor 400 voltnya ya. Untuk peletakannya bolak-balik sama saja karena dop ini wattnya. Nah seperti ini. Terus kita taruh avo digital di kapasitor 160 nya ya, 160 100 volt. Mana ini? Oh itu ini ya, kita taruh di sini. Jangan terbalik sobat ya, ada positif dan negatifnya. Nah setelah itu sobat, kita coba ya, kita coba apakah tegangan di kapasitor 160 nya ini sudah keluar ya. Tapi untuk transistor feedbacknya ini belum saya pasang ya, ini masih saya ambil tadi, tidak apa-apa ya. Kita coba dulu, saya ingin tahu tegangan di kapasitor 160 nya ini sudah baik atau tidak ya. Biasanya 115 sampai 120 ya. Kita pasang, nanti kita coba berapa tegangannya dan apakah masih jeglek ya kalau kita colokkan stekernya ke sumber tegangan ya. Ini sekarang kita coba tegangannya berapa. Bismillahirrahmanirrahim. Oh saklarnya belum ya sobat ya, belum hidup saklar. Nah ini ya, kita coba. Oh sudah sobat ya, sudah menyala alhamdulillah, tidak jeglek dan tegangannya 112 ya, sudah bagus ya. Ini 115 mungkin sobat ya, avonya agak error ini. Oke ya, sudah bagus. Kita cabut. Nah, sekarang baru kita pasang transistor flybacknya ini ya. Oke ya, kita pasang dulu ya sobat. Transistor flybacknya sudah saya pasang ya. Sekarang kita coba apakah televisinya bisa hidup ya. Ini tegangannya ya 110 ya, bagus. Kita lihat, bismillah, layarnya. Oh alhamdulillah ya, sudah muncul polytron ya sobat ya, karena kita beri input berupa antena TV. Kita lihat, oh alhamdulillah ya, gambarnya sudah keluar sobat ya. Alhamdulillah ya, berhasil ya. Sekarang kita tutup dan kita rapikan ya sobat ya. Ya sobat, televisinya sudah saya rapikan kembali ya. Ternyata sangat mudah bukan ya untuk mendeteksi kerusakan pada televisi Polytron 3-in-1 ini ya, mengalami kerusakan jeglek ya.
ternyata yang mengalami kerusakan itu di blok regulatornya ya, yaitu transistor, FET, terus diode di kapasitor 160 nya, sama saya ganti untuk kapasitor di IC nya ya. Kalau ini dalam kondisi kering, kalau nggak diganti nanti bisa jadi proteksi ya. Proteksi itu artinya LED-nya menyala tetapi tidak bisa start ya. Kita coba sobat ya. Sudah saya tutup. Ya, seperti ini ya. Alhamdulillah sudah berhasil. Terima kasih banyak sudah menonton video saya sampai selesai. Tonton video saya yang lain, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.